Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa materi kita masih pada soal TPS. Materi pemahaman bacaan dan menulis. Jadi ini saya lihatkan dulu apanya ya, soalnya dulu, nanti baru dicari ke teksnya. Oke, di sini soal nomor 1 kita langsung aja ya. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, oke kita lihat. Dan ini udah di screenshot atau udah dipahami? Bentar, Sir. Oke, silakan. Dah, Sir. Oke, kita lihat teksnya ya. Oke, silakan dibaca teksnya. Oke, sudah? Kalau sudah, bisa kita lihat kembali pertanyaan dan langsung dijawab ya. Bagaimana?
Oke, kita masuk ke jawabannya. Bagaimana? Kenapa diam saja? Oke, udah? Halo? Udah, Sir. Sudah, Sir. Oke, gitu dong. Oke, kita lihat judul yang tepat untuk teks tersebut. Berarti kalau judul ini harus mewakili, tadi kan ada 2 paragraf. Dia harus mewakili kedua paragraf tadi. Kira-kira jawabannya apa? Sir, jejak hunian kuno di tanah itu. Jejak hunian kuno di tanah itu. Oke, ada jawaban yang lain? Selain Bravo? A, Sir. A. Penelitian terhadap kawasan itu. Oke. Ada jawaban yang lain? Oke ya, kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya Charlie. Mengapa dengan Charlie? Andaikan kita pilih jawaban A, penelitian terhadap kawasan itu, maka dia tidak mewakili keseluruhan isi teks. Karena di paragraf kedua yang dibicarakan tentang apa? Tsunami, Sir. Tsunami. Jejak hunian kuno di tanah itu masih sama. Dia tidak mewakili keseluruhan teks. Leluhur itu sadar bencana tsunami. Untuk menetapkan suatu judul, dia ada rambu-rambunya, nak. Pertama, nih ya, harus menarik. Kira-kira menarik tidak judul-judul seperti ini? Mendorong, Sir. Dia harus yang menarik. Leluhur itu sadar bencana tsunami. Sementara ini secara logika aja kita bayangkan ya, atau kita pikirkan, leluhur itu sadar bencana tsunami. Sementara tsunami itu memang tsunami sudah terjadi bahkan sejak jutaan tahun yang lalu. Tetapi yang sadar bencana tsunami ini kan sesuatu hal yang baru terjadi di kita. Apalagi tsunami, ya ini logika aja kita berpikir. Mengapa hal ini menarik? Karena tsunami ini yang paling menghantam Indonesia dan menjadi gempar itu tahun 2004 kan? Kalau saya tidak salah, tsunami Aceh. Iya, Sir. Jadi di sini leluhur itu sadar bencana tsunami. Dia leluhurnya udah lama. Kenapa ini menarik? Jadi nak, ketika kita mau membuat apakah itu judul novel atau artikel atau judul cerita atau teks yang anak-anak karang, buatlah semenarik mungkin sehingga orang itu tertarik dan penasaran untuk membaca. Contoh saya pernah baca itu salah satu koran di Pekanbaru itu namanya, kalau saya tidak salah itu Pekanbaru MX. Nama korannya. Jadi pada saat itu saya tuh baca dari jauh, dia buat itu headline di sampul paling depan. Mungkin saya udah cerita juga ke anak-anak. Mengapa judul itu sangat menentukan ketertarikan pembaca. Dia buat begini. Yang paling besar dibuatnya ukuran hurufnya itu gara-gara curi HP Ustadz. Bonyok dihajar massa. Jadi ketika saya membaca sekilas dari jauh, tanda komanya dibuatnya kecil sekali. Sehingga waktu itu saya memiliki pemikiran, Ustadz ini kan positif kan? Benar nggak? Selalu melakukan hal yang positif, memberi teladan yang baik. Guru agama lah intinya. Kalau kita mengatakan Ustadz dalam perspektif orang Indonesia adalah guru agama. Sementara kalau di Arab Ustadz itu ya guru, saya juga Ustadz. Ustadz bahasa Indonesia itu artinya guru, tapi perspektif kita kan guru agama. Jadi ketika saya baca itu, dalam pemikiran saya tuh mengatakan Ustadz yang bersifat positif, tetapi kenapa kok mencuri dan dibonyok dihajar massa gitu. Sehingga saya tertarik, secara tak langsung saya beli benda apa itu, koran itu. Memang harganya murah dulu.
cuma 1.000 rupiah. Saya beli lah, saya baca kok bisa kejadian seperti itu. Ternyata setelah saya baca, saya telah lebih dalam, rupanya gara-gara curi HP Ustadz. Nah, si tersangka ini nyuri HP Ustadz, dia bonyok dihajar massa. Ustadz itu tinggalnya di masjid, jadi garim itu dipukuli orang. Nah, coba. Kalau dia buat bagus-bagus lah tulisannya, kira-kira saya mau beli atau enggak? Enggak, Sir. Belum tentu kan? Enggak, Sir. Belum Nah, tentu. belum tentu kan? Karena apa? Mencuri biasa. Nah, itulah kenapa harus menarik. Di sini ini nak, leluhur Hitu sadar bencana tsunami. Leluhur ini kan berarti orang-orang zaman dahulu. Wah, bisa dia sadar dengan bencana tsunami. Apa yang terjadi di dalam dalam teks itu? Maka ini yang paling tepat. Kalau pengaruh VOC tidak. Ini tidak ada mewakili dari kedua teks itu. Oke, kita lihat. Jadi judul disebut juga dengan kepala karangan. Oke, ini kita semua tahulah. Harus menarik, tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang alias tidak boleh bertele-tele. Tidak mengandung kata kerja, harus mewakili keseluruhan isi teks. Setelah itu logis, masuk akal. Setelah itu cari kata yang sering diulang dalam teks. Itu cara cepat untuk mencari judul apa topik yang dibicarakan di situ. Oke, kita lanjut. Lanjut, Sir. Oke. Ini dia analisisnya, bencana, tsunami, gempa bumi, tsunami, ini terus dia keluar di sini. Nah, makanya jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Ini paragraf selanjutnya dari teks. A. Memasuki abad ke-17, VOC mulai menguasai perdagangan rempah dan mematikan aktivitas ekonomi Hitu dengan membuat pelabuhan baru di Ambon. B. Perkiraan peneliti, kawasan Hitu dihuni jauh sebelum kedatangan 4 kelompok masyarakat. Yang pertama datang ke tanah Hitu sekitar abad ke-15. C. Tanah Maluku dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda dengan maksud menjadikan Maluku sebagai pusat kekuasaannya dalam melakukan penjajahan. D. Menurut Kepala Puslit Arkenas, riset situs Tomu di Maluku Tengah sudah berjalan sejak 12 tahun yang lalu dan terbaik di Indonesia. E. Sepanjang tahun 2018, Pusat Penelitian Arkeolog melaksanakan 96 penelitian yang terbesar di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Apakah kita kembali ke teksnya lagi? Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya. Oke, dia untuk paragraf selanjutnya ya. Oke, kita lihat teksnya. Ini teksnya. Apa? Ini kan paragraf 1, paragraf 2, berarti dia untuk paragraf yang ketiga. Tapi ingat, untuk paragraf ketiga tentu harus masih ada ya hubungannya dengan 1 dan 2. Lihat apa kalimat utama atau ide pokok yang terdapat di paragraf 1 dan kedua. Apa yang selanjutnya? Itu bisa dijadikan untuk paragraf selanjutnya. Buka, tapi ingat, paragraf selanjutnya itu dia tidak kembali menjelaskan paragraf 1 dan paragraf 2. Dia idenya baru tetapi masih ada kaitan. Oke, bisa kita lihat jawabannya. Bisa, Sir. Oke. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut?
Kira-kira apa jawabannya, Nak? Jangan malu-malu, biasa kalau salah itu namanya kita belajar. Orang yang nggak pernah salah tuh nggak pernah belajar. Mana ada orang nggak pernah salah? Saya aja sering buat salah. Namanya kita manusia, biasa itu dalam belajar. Kira-kira apa? Oke, karena masih bingung, kita lanjut aja ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya B. Mengapa? Jika A, mengapa bukan A? Memasuki abad ke-17, VOC mulai menguasai perdagangan rempah dan mematikan aktivitas ekonomi itu dengan membuat pelabuhan baru di Ambon. Di sini saya buat keterangannya apa? Paragraf 1 dan kedua membicarakan masalah tsunami. Jadi harus berdasarkan masalah utama dari dua paragraf untuk dijelaskan lebih lanjut. Ingat, untuk paragraf selanjutnya dia tidak kembali menjelaskan paragraf 1 dan 2, tetapi dia masih ada kaitannya. Jika kita masukkan VOC menguasai perdagangan rempah, kira-kira apakah ada kaitannya dengan tsunami tadi? Kira-kira ada? Nggak ada, Sir. Nggak ada kan? Oke, kita lihat. Tanah Maluku dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda dengan maksud menjadikan Maluku sebagai pusat kekuasaan. Ini sama penjelasannya dengan yang jawaban yang A. Menurut Kepala Ahli Riset Situs Tomu sudah berjalan sejak 12 tahun dan yang terbaik ini tidak berkaitan dengan seluruh paragraf. Sepanjang tahun 2018, Pusat Penelitian Arkeolog melaksanakan 96 penelitian yang terbesar di seluruh Indonesia. Ini sama juga. Yang jelas di paragraf 1 dia jelaskan apa? Kawasan Tomu. Hitu, sorry, bukan Tomu. Hitu. Setelah itu dia jelaskan di paragraf kedua apa? Tentang tsunami kan? Dia banyak menceritakan tentang tsunami. Makanya nih, dihuni Jawa Sumatera Barat kelompok masyarakat pertama datang ke Tanah Hitu sekitar abad ke-15. Ini baru bisa menjelaskan dia lebih lanjut. Ini baru bisa. Ini baru bisa dia dibuat paragraf ketiga untuk penjelasannya lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjut, Sir. Oke, gagasan utama nih udahlah. Ini udah nih ya, udah saya jelaskan ya gagasan utama itu apa ya. Sudah, Sir. Oke, ini kita nextkan aja. Karena udah berulang kali juga ini. Oke, paragraf kedua, teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Oke, paragraf kedua, teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Kalimat yang mengawali paragraf ketiga adalah, ini coba dicatat dulu kita biar kembali ke teks lagi. Kalau bisa di screenshot saja, kita kembali ke teksnya, kita lihat teksnya. Aduh, tertekan pula ini. Oke, Pak. Oke, dah bisa kita kembali ke teks tadi? Oke, paragraf kedua ya, paragraf kedua teks. Oke, kita kembali ke paragraf 2 teks. Kita lihat. Paragraf kedua, ini terdiri dari dua teks, berarti kearifan lokal yang berjalan turun-temurun pada Belanda menyuruh dan diri agar mudah dikontrol. Menurut catatan, berarti ini nih, dari 6, 7, ini langsung dia cerita ke tsunami kan? Ini beda nih, ini perdagangan rempah di Maluku, setelah itu di sini dia cerita ke tsunami lagi. Berarti kan ini terdiri dari dua paragraf, 6, 7 nih Pak, kita anggapkan saja ini paragraf kedua. Ini dari 8 sampai dengan 15 ini paragraf ketiga, kita anggapkan begitulah. Kira-kira
Oke, kita kembali ke jawaban. Kali, Sir. Oke, kira-kira apakah jawabannya? Untuk mengawali paragraf ketiga, ingat ya, paragraf kedua teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Kalimat yang mengawali untuk paragraf ketiga, kalimat berapa kira-kira yang paling cocok itu? Ada 9, 10, 12, 13. Kalimat ke-13, Sir. Ke berapa? Kalimat 13. Oke, delta ya. Kenapa? Jawabannya bukan delta. Kita lihat kalimat 9. Kalimat 9, mana ini kalimat 9? Tsunami 3 meter menghantam Hitu yang penuh dengan permukiman orang Belanda. Ini dia akan kembali menjelaskan kalimat sebelumnya. Tsunami 3 meter menghantam Hitu yang penuh dengan permukiman orang Belanda. Maka dia akan kembali, ingat dia untuk paragraf selanjutnya, awalan. Oke, kita lihat. Kalimat 10. Kita lihat lagi. Sebanyak 36 orang dilaporkan tewas. Ini masih menjelaskan kalimat ini lagi. Oke, kita lihat. Kalimat 13. Apa nih? Seperti halnya di Hitu, di Pulau Semalu, Aceh sebagai pembanding terdapat tradisi semong yang memperingatkan masyarakat untuk berlari ke atas bukit bukan ke laut saat terjadi gempa besar. Maka ini akan cerita lagi tentang tsunami lagi. Dia akan kembali ke sini lagi. Mengapa jawabannya 12? Belajar dari kearifan lokal leluhur masyarakat itu membaca tanda-tanda alam khususnya bencana tsunami. Dia bisa diteruskan lagi. Ingat dia untuk kalimat yang mengawali paragraf ketiga. Oke? Kita lanjut soal nomor 4. Waktunya udah mau habis. Bentar ya, Nak. Kalimat 11, teks tersebut akan menjadi efektif bila diperbaiki dengan cara, kita lihat kalimat 11. Kalimat 11, sorry, 12, 10, ini 11. Dia akan efektif bila diperbaiki dengan cara, ini coba di screenshot dulu. A mengganti kata sementara dengan kata karena, B menghilangkan kata dari, C mengganti kata akibat dengan kata sebab, D menghilangkan kata seluruh, E mengubah kata mencapai menjadi dicapai. Oke, kita lihat ya. Kita kembali ke teks atau bagaimana? Kembali ke teks, Sir. Oke, baca teksnya lagi ya. Berarti ini nih, kalimat 11. Nih. Sementara itu, dari korban jiwa akibat bencana itu di seluruh Pulau Ambon dan Seram mencapai 2.322 jiwa. Ingat dia untuk menjadi kalimat efektif. Maka harus ada yang diganti. Oke? Oke, kita kembali ke jawabannya ya. Sir. Oke. Mengganti kata sementara kira-kira jawabannya apa? E, Sir, menghilangkan kata dari. Menghilangkan kata dari, bravo ya. Kita lihat jawabannya. Oke, pintar. Kalau kita ganti sementara dengan kata karena, maka penggunaannya kurang tepat. Andaikan kita ganti ini mengganti akibat dengan kata sebab, ingat akibat ini apa? Adalah sesuatu merupakan akhir, sedangkan sebab adalah
hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, menghilangkan kata seluruh, mengubah kata mencapai menjadi dicapai, penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Oke, ini soal terakhir dari saya. Sekarang pertanyaan saya begini, Nak. Adakah dari anak-anak yang belum mengerjakan psikologi, tugas-tugas yang saya kasih di psikologi? Sudah, Sir. Nih, tolong kabarkan, ini anak-anak pasti ada perwakilan dari setiap kelas kan. Kalau Avirus, oke, itu kelas saya punya grupnya, bisa saya kasih tahu. Tapi ini anak-anak kan dari berbagai kelas. Tolong kasih tahu dengan teman-temannya, kasih tahu di grup, tugas psikologi semuanya segera dikerjakan. Biar nanti saya mau rekap nilai kalian semua untuk periode bulan ini. Bulan apa? Bulan Januari kemarin. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum mengerjakan, ya bagaimana saya mau buat nilainya kan? Paksa saya kosongkan. Setelah itu, selain psikologi, kerjakan juga soal-soal TPS. Ini nanti akan ada saya masukkan soal TPS hari ini. Segera kerjakan semuanya, saya juga mau rekap nilainya. Dan yang ketiga, untuk pembelajaran, kalau ada kesulitan ataupun materi yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, segera hubungi saya via WA. Kalau nggak punya nomor saya, tanya dengan siswa kelas Averus. Insya Allah mereka punya. Paham? Paham, Sir. Oke, sekian aja dari saya ya, Nak. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam berucap yang menyakiti hati. Saya minta maaf. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.